Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisno SD yang akan mendampingi diskusi selama 1 semester ke depan. Saat ini dalam mata kuliah filantropi Islam, khususnya pada topik kita saat ini yaitu mendiskusikan tentang perhitungan zakat. Pada pertemuan dan pembahasan perhitungan zakat ini akan kita sampaikan tentang contoh perhitungan berbagai zakat, yaitu zakat non-ternak, zakat emas, zakat pertanian, zakat perniagaan, zakat perusahaan, dan zakat warisan. Biji makanan ialah biji makanan pokok yang suatu wilayah dan tempat yang dapat disimpan serta mengenyangkan, ya maksudnya, seperti pada padi atau beras, jagung, gandum, sagu, dan lain-lain. Buah-buahan yang wajib dizakati ialah anggur dan kurma. Semua hasil pertanian wajib dizakati. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah zakatnya di hari memetiknya. Arti dari Quran surat Al-An'am ayat 141. Perhitungan zakatnya hasil padi kali dengan harga gabah per kilogram dikurangi jumlah utang kali 5% sama dengan besaran zakat yang harus dikeluarkan. Jumlah utang misalnya 900.000 ditambah 1.250.000 sama dengan 2.150.000. Nilai gabah semuanya misalnya 1.000 kilo kali 7.000 sama dengan 7 juta. Perolehan Pak Ahmad berarti setelah melunasi hutangnya yaitu 7 juta dikurangi hutangnya 2.150.000 sama dengan 4.850.000. Nisab zakatnya 650 gram kali 7.000 sama dengan 4.571.000. Maka besaran zakat yang harus dikeluarkan Pak Ahmad adalah 4.850.000 kali 5%, yaitu sebanyak 242.500 rupiah. Kemudian biji makanan ialah biji makanan pokok pada suatu wilayah dan dapat disimpan serta mengenyangkan, ya. Jagung dari jagung, gandum, sagu, dan lain-lain. Kalau buah-buahan yaitu buah-buahan yang wajib dizakati ialah anggur dan kurma. Semua hasil pertanian wajib dizakati. Makanlah dari buahnya dan bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Quran surat Al-An'am ayat 191 tadi, ya. Kemudian nisab zakat perniagaan senilai 85 gram emas murni, ya. Atau kalau emasnya 1 juta berarti harga 85 juta dengan asumsi yaitu emas 1 gramnya 1 juta. Maka dengan modal 100 juta Pak Udin misalnya memulai dagangnya dengan nilai di atas nisab zakat perniagaan. Pada akhir tahun perniagaannya dia memiliki aset senilai 138 juta. Keuntungan bersihnya 45 juta ditambah 12 juta piutang dan dikurangi 20 juta hutang. Kadar zakat yang harus dikeluarkan 2,5% dari jumlah semua harta yang dimiliki di atas. Maka besaran zakatnya ialah 138 juta ditambah 45 juta ditambah 12 juta dikurangi 20 juta dikali 2,5%, sehingga ketemunya 4.375.000. Catatan, apabila Pak Udin memiliki simpanan uang dari sumber lain dan sudah berlangsung selama haul, maka harus dimasukkan dalam harta perniagaan yang dizakati, sekalipun uang tersebut tidak mencapai nisab zakat perniagaan.
Selanjutnya adalah zakat dianalogikan kepada zakat perniagaan ya, baik sama dengan tadi yaitu nisabnya 85 gram emas, kadar zakatnya 22,5% dengan asumsi harga emas yaitu misalnya saat itu 800.000, maka nisab zakatnya sebesar 68 juta. Nilai kendaraan operasional dan gudang pakan tidak dihitung sebagai modal karena merupakan sarana dan prasarana peternakan. Maka perolehannya pada akhir tahun, misalnya akhir tahun pada bulan Sa'ban 1442 Hijriah sebesar 60 juta ditambah 4.500.000 dikali 12 ditambah 3.700.000 dikurangi 11.300.000 sama dengan 106.400.000. Maka besaran zakat yang harus dikeluarkan ialah 2,5% kali 106.400.000 sama dengan 2.660.000. Selanjutnya simpanan harta atau harta yang disimpan bundalia berupa emas misalnya sudah mencapai nisab yaitu 120 gram, 150 gram dikurangi 30 gram sebagai perhiasan. Dengan asumsi harga emas 800.000 per gram, maka harta bundalia yang tersimpan sebanyak 120 gram kali 800.000 sama dengan 50 juta dikurangi 7.500.000 sama dengan dikurangi 7.500.000 dikurangi lagi 8.200.000 sama dengan 130.300.000. Maka di akhir bulan Sa'ban atau di akhir tahun ya maksudnya itu bundalia wajib menunaikan zakat hartanya sebesar 2,5% kali 130.300.000 sama dengan 3.275.500. Itu harta yang dikeluarkan. Selanjutnya adalah zakat pertambangan. Dianalogikan kepada zakat perniagaan baik nisab maupun kadar zakatnya. Perincian harta yang harus dizakati ialah aset atau modal ditambah penghasilan setahun ditambah piutang ditambah uang simpanan dikurangi utang. Sedangkan uang yang ada misalnya 1,5 miliar tidak diasumsikan sebagai harta wajib dizakati karena uang tersebut digunakan untuk sarana dan prasarana usaha pertambangan. Maka zakat yang harus ditunaikan pada akhir Sa'ban 1442 Hijriah misalnya ialah 1 miliar ditambah 750 juta dikali 12 ditambah 95 juta ditambah 400 juta dikurangi 320 juta dikali 2,5% sama dengan 51.875 rupiah. Selanjutnya zakat. Maka zakat yang harus dikeluarkan oleh perusahaan ini adalah 430 juta ditambah 930 juta ditambah 240 juta ditambah 120 juta dikurangi 97 juta dikurangi 73 juta kali 2,5% sama dengan 38.750.000. Selanjutnya untuk cara menghitung zakatnya sama dengan perhitungan zakat yang perniagaan ya. Jadi barang lain yaitu setiap akhir haul dihitung uang tunai dengan berbagai jenisnya karena mata uang itu yang menjadi komoditasnya. Dijumlahkan piutang aktif, dikurangi utang, pajak, dan biaya-biaya lain yang harus dilunasi. Maka zakat yang harus ditunaikan oleh perusahaan ini adalah 1
miliar 620 juta ditambah 120 juta dikurangi 230 juta dikurangi 93 juta kali 2,5% sebanyak 33.425.000 rupiah. Kemudian pengeluaran zakat mal al-mal al-mustafad. Al-mal mustafad maksudnya adalah tidak harus menunggu haul apabila seseorang mendapatkan uang kaget atau pesangon ya. Sehingga hadiah, pesangon atau hadiah atau warisan dan sejenisnya. Dan jumlahnya mencapai nisab, maka dia wajib langsung mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Demikian penyampaian terkait dengan materi perhitungan zakat. Insya Allah akan kita diskusikan dan kita kaitkan dengan materi-materi sebelumnya dan akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak dari awal. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.